Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan bahasan dan kajian kita dosa besar yang ke-53 tentang memakai kain sutra dan menggunakan emas. Ya. Bahasan ini, dosa besar yang ke-53 ini berkaitan murni dengan kaum laki-laki. Jadi bahasan dosa besar ini murni berkaitan dengan kaum laki-laki. Maksudnya ini menggunakan sutra dan memakai emas itu jadi haram dan dosa besar bagi kaum laki-laki saja. Adapun buat perempuan itu diperbolehkan. Ya, buat kaum wanita, perempuan itu boleh. Jadi boleh bagi perempuan untuk memakai sutra dan boleh bagi perempuan untuk memakai perhiasan emas. Ya. Nah, ada dua bahasan di sini. Bahasan pertama adalah memakai sutra. Dan bahasan yang kedua memakai emas. Keduanya ini diharamkan dan ini sepakat para ulama semuanya. Tidak ada sama sekali perbedaan pandangan di kalangan para ulama masalah hukum memakai sutra bagi laki-laki dan juga hukum memakai emas bagi laki-laki. Semua para ulama sepakat bahwa itu haram bagi laki-laki dan itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Sutra, apa yang dimaksud dengan sutra di sini? Itu adalah kain yang terbuat dari bahan tertentu, yaitu bahan alami, ulat sutra. Jadi kain sutra terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari ulat sutra. Nah, itu haram hukumnya bagi kaum laki-laki. Ya, haram hukumnya bagi laki-laki. Mungkin ada yang mengatakan sutra ini mahal sekali. Ya, mahal sekali. Bagaimana kalau campuran? Apa hukum menggunakan pakaian yang bercampur dengan bahan sutra? Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar ibnul Khattab bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah SAW an lubsil harir lirijal illa maudhi'i isbi'in au isbi'aini au arba' au thalatha au arba'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan kain sutra bagi laki-laki illa maudhi'i isbi'aini au thalatha au arba'. Kecuali kalau memang campurannya itu hanya seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4 jari baru itu boleh. Artinya apa ini? Ya
bisa jadi itu hanya mungkin sebatas buat ID card-nya di sini menggunakan potongan kain sutra biar kelihatan mewah gitu ya. Jadi ID card dia, ID-nya bukan ID card ya, maaf, ID-nya dia di sini namanya dia menggunakan bahan yang sutra. Nah kalau buat nama mungkin cukup 2 jari gitu ya, maka itu boleh. Ya. Boleh dia menggunakan itu. Yang penting potongan sutra seukuran 4 jari ke bawah. 4 jari segini ke bawah itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu tidak boleh jamaah. Bagaimana dengan apa yang disebut dengan istilah sutra, tapi itu hanya sinai, hanya buatan pabrik yang tidak alami. Dia tidak terbuat dari ulat sutra. Ya, dia enggak terbuat dari ulat sutra. Dia hanya murni bikinan pabrik saja. Ya. Jadi kalau kulit itu ada kulit asli, ada kulit sintetis. Ada rumput asli, ada rumput sintetis. Jadi ada sutra asli, ada sutra sintetis kali ya, buatan pabrik, sinai. Apa hukumnya ini? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan juga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan juga Komite Fatwa Arab Saudi membolehkan penggunaan itu karena itu tidak lagi dikatakan sebagai sutra. Ngaku-ngaku sutra Pak, tapi bukan sutra. Jadi itu dibolehkan oleh mereka. Cuman lebih baik bagi laki-laki menghindarinya karena jenis kainnya itu kain cewek. Jadi lembek, kainnya kayak cewek. Maka lebih baik laki-laki tidak menggunakan kain-kain yang lembek kayak cewek. Cukup jelas ya? Nah, ini penggunaan sutra bagi laki-laki haram. Jadi boleh pertama tadi kalau hanya sebatas ukuran 4 jari. Yang kedua, boleh menggunakan kain sutra, boleh pakai sutra asli Pak. Dengan catatan kulitnya lagi sakit atau alergi. Jadi kalau lagi bahan katun atau bahan apa saja, nggak bisa gatal kulitnya, gatal-gatal sebadan gitu sakit ya. Tapi kalau pakai bahan sutra sembuh, umpamanya Pak, kulit mahal ini Pak, manja amat gitu ya. Ya, maka jika terjadi demikian harus dia pakai itu kalau enggak akan timbul penyakit pada tubuhnya umpama, maka itu dibolehkan. Hadisnya, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas ibnu Malik bahwa rakhasa Rasulullah SAW li Abdurrahman ibnu Auf wa Zubair ibnu Awam lubsal harir li hikkatin asabahuma. Bahwa Rasulullah SAW membolehkan kepada Abdurrahman bin Auf dan membolehkan kepada Zubair bin Awam untuk memakai sutra karena kulitnya gatal-gatal jamaah. Jadi boleh. Tapi kalau belagu, gatel gue kalau pakai ini. Wah itu cuma belagu doang Pak. Ya. Jadi bolehnya cuma karena 2 seukuran 4 jari dan karena problem kesehatan bagi dia. Ini masalah sutra bagi kaum laki-laki. Jadi yang haram hanya sutra yang alami jamaah. Nah yang kedua ini yang banyak terjadi. Apa itu? Cincin kawin. Dari tadi saya ngelirik ada pakai cincin kawin, nggak ketemu jamaah. Ada yang pakai cincin kawin. Ya perkawinan, terus lakinya, suaminya pakai cincin kawin, perempuannya pakai cincin kawin. Cincinnya terbuat dari apa? Emas. Ya lucunya simbol keharmonisan rumah tangga itu
hanya disimbolkan dengan ikon cincin. Yo Kak, kok lucu banget gitu loh kalau nggak ngomong agak bodoh gitu ya. Kalau cincinnya dicopot, wah berarti kamu nggak sayang ya. Berarti kamu, wah kebanyakan nonton film India. Lebay, kebanyakan nonton sinetron jamaah. Ya. Nah ini yang harus difahami. Itu haram hukumnya dan itu termasuk dosa besar. Yang kedua, laki-laki yang gemar menggunakan batu. Batu permata biasanya. Kalau batu akik, nggak ada batu akik pakai emas Pak. Batu permata, blue sapphire. Umpamanya ya biasanya pakai blue sapphire. Atau apalah namanya yang lain. Dia pakai iketannya itu pakai apa? Emas. Kalau nggak pakai emas jelek. Kata pedagangnya begitu. Jelek Ustadz kalau nggak pakai emas itu. Gimana ya apalagi permatanya yang harganya puluhan juta atau ratusan juta gitu ya. Ya pakai ini nggak kelihatan, nggak hidup. Ya terserah lu deh nggak hidup. Yang penting lu hidup di neraka nanti kalau macam-macam. Anak ngomong begitu sama pedagangnya. Jadi iketannya emas. Nah ini juga hukumnya apa? Haram dipakai bagi laki-laki. Apalagi yang ketiga contoh pakai belagu-belaguan. Niru-niru orang barat. Pakai kalung-kalung emas. Ya kan kalungnya emas jamaah. Laki-laki kalung emas. Nah ini juga sama haram hukumnya. Apalagi? Apalagi contoh pakai emas. Apa? Ada. Nah, pakai gelang. Gelangnya gelang emas. Ini sama haram hukumnya. Atau pakai aksesoris yang lain. Seperti penjepit kancing sini. Atau kancingnya. Atau apalah. Ya jam tangan. Nah jam tangan. Jadi jam tangan merek Rolex. Rolex yang emas. Ya, saya pernah itu jamaah mau dikasih hadiah jamaah pengajian Rolex. Nih jamaah Ustadz hadiah Rolex buat Ustadz. Nanti dulu Rolex apa nih? Emas Ustadz. Matur nuwun. Ya itu berapa tuh harganya tuh? Bisa 300 juta ya. Emas jamaah. Itu tidak boleh, haram hukumnya jamaah. Jadi laki-laki pakai emas, perhiasan emas, dipakai dalam tubuhnya, apapun itu bentuknya, itu haram hukumnya. Tanpa kecuali tanpa mau emas-emasan atau emas tenanan. Ada emas 18, ada emas 20, ada emas berapa, ya, pokoknya namanya emas. Ya, emas putih bagaimana? Ya, emas putih itu sebetulnya emas, cuman melalui proses-proses tertentu dirubah menjadi warnanya saja. Kalau yang asli putih ya jarang orang pakai, Bapak, mahal harganya sudah enggak ketulungan. Kalau yang benar yang putih yang disebut bukan emas namanya apa sih itu ya Pak saya. Jadi yang disebut emas putih yang ada di toko-toko emas itu ya emas. Cuman ini warna kuning, ini putih. Sama aja nasi kuning sama nasi uduk. Orang Jawa Timur bilang sego kuning, nasi kuning. Orang Betawi bilang nasi uduk. Apa bedanya? Bedanya ini enggak pakai kunyit, yang itu pakai kunyit. Ya sudah jamaah, gitu aja. Ya ini dikasih kunyit kuning, ini enggak pakai kunyit, yang enggak kuning. Ya, jadi bagi laki-laki haram hukumnya apapun alasan Anda. Kita lihat hadis dalil yang disebutkan Imam Az-Zahabi.
Yang pertama beliau menyebutkan surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, kami telah mengaruniakan kepada kamu pakaian. Jadi baju ini Allah yang ngasih jemaah. Ya lewat tangan kita kan kita beli. Allah yang memberikan rezeki kepada kita sehingga kita mudah untuk menutupi aurat kita. Libasan yuwari sawatikum warisha. Jadi ada dua jenis pakaian. Pakaian yang menutupi aurat utama. Yang kedua, pakaian yang sifatnya sudah hiasan. Kalau Ibnu Katsir mengatakan pakaian dalam dan pakaian luar. Yuwari sawatikum, menutupi aurat utamamu. Warisha, dan Allah pun kasih kepada kamu waris. Apa itu? Pakaian-pakaian luar yang penuh dengan hiasan-hiasan, model, motif dan sebagainya. Jadi Allah yang kasih kita pakaian dalam maupun pakaian luar maupun aksesoris yang lain, Allah yang kasih itu semua. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita berupa apa? Sesuatu yang bisa menutupi aurat kita. Yaitu pakaian dalam maupun luar untuk menutupi aurat kita. Ini nikmat. Allah yang menyuruh kita untuk menutup aurat, maka Allah yang menyuruh, Allah yang ngasih kita pakaiannya. Subhanallah, begitu sayangnya Allah sama hambanya. Allah yang nyuruh nutup aurat, maka Allah yang ngasih pakaian, dan Allah yang ngasih aturan dalam menggunakan pakaian. Faham? Diperintah, dikasih bahannya, dikasih aturannya. Ya sudah. Gitu kan? Perintah nutup aurat, terus dari mana caranya? Dikasih sama Allah nih, dikasih kemudahan sama Allah untuk nutup aurat. Tapi aturannya gini loh ya, jangan ngelampaui batas. Melampaui batas berarti kena azab. Ya. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu jauh lebih mulia. Apa yang dimaksud dengan pakaian ketakwaan? Di sini banyak penjelasan para ulama. Pakaian ketakwaan itu iman. Pakaian ketakwaan itu amal soleh. Pakaian ketakwaan itu akhlak mulia. Pakaian ketakwaan itu adalah menutup aurat dengan pakaian yang disyariatkan. Takut akan azab Allah. Jadi apa hubungan menggunakan sutra pakai emas dengan ayat ini? Yaitu tadi yang saya jelaskan. Allah yang nyuruh nutup aurat, Allah yang ngasih pakaian, dan Allah yang bikin aturan. Ya, kita harus mengikuti aturan Allah. Mengikuti aturan Allah, itulah ketakwaan. Ya dapat pakaian, ya dapat kebahagiaan dunia akhirat, dapat semua. Tapi kalau tak mengindahkan aturan, ya azab. Ya, perempuan tidak menutup aurat, diumbar auratnya, azab. Laki tak menutup aurat, azab. Atau menutup aurat dengan benda barang yang dilarang oleh Allah. Seperti laki-laki menggunakan sutra. Itu juga diazab karena itu bukan pakaian ketakwaan.
Pakaian yang diperintahkan oleh Allah untuk digunakan dan dipakai. Bahkan itu pakaian yang dilarang untuk dipakai. Berarti itu bukan pakaian apa? Ketakwaan. Ya. Kemudian hadisnya, hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Pertama di sini, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis yang kedua, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Siapa yang memakai baju sutra di dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian kebaikan di akhirat nanti. Jadi makanya kaidah para ulama bilang apa? Jamaah, apa yang dilarang di dunia, lalu orang beriman meninggalkannya, dia nggak mau memakai dan menggunakannya karena itu haram. Contoh sutra, dia nggak mau memakai karena haram. Minuman keras, dia tidak mau mengkonsumsi karena itu haram. Lalu kelak dia karena dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia dimasukkan surga oleh Allah. Nah, di surga dia akan mendapatkan apa yang dilarang oleh Allah itu. Di surga, pakaian penghuni surga apa? Sutra. Minuman penghuni surga apa? Di antaranya minuman khamar. Ya. Jadi mereka yang melanggar apa yang dilarang, zina. Dia kerap kali zina di dunia. Maka di akhirat masuk neraka. Mereka yang menjaga kehormatan dia, dia jaga kehormatan dia, maka di akhirat Allah kasih dia kemuliaan. Perempuan, jika menjaga kehormatannya, dia akan mendapatkan suami. Ya kan? Siapa suami kalau perempuan? Bisa suaminya di dunia, kata ibu-ibu, ketemu lagi dia dong Ustaz. Bisa suaminya dia, bisa perempuan yang masuk surga, dia bisa jadi bidadari surga. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Dia sendiri yang jadi bidadari ini perempuan. Allahu Akbar. Laki-laki dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan di surga. Hurun 'ain, bidadari. Siapa bidadari itu? Bisa istrinya, bisa perempuan surga. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatannya. Nah, mereka yang menggunakan sutra di dunia, maka dia akan diazab di akhirat. Artinya dia nggak bisa masuk surga. Dia di surga sudah nggak dapat apa-apaan, berarti masuk apa? Neraka. Waliyadzubillah. Makanya nggak dapat bagian apa-apa di akhirat nanti. Dapatnya ya azab. Oke, dalil berikutnya, hurrima libasudz zahabi wal hariri ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Lihat ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Pakaian emas bisa jadi karena ada baju emas, ya kan, yang terbuat dari emas benang-benangnya. Kancingnya terbuat dari emas. Aksesoris yang dia pakai terbuat dari emas. Ya, pakaian emas atau sutra itu haram bagi laki-laki di umat ini dan boleh bagi perempuan. Nah, jadi sutra sama emas itu haram hukumnya bagi laki-laki. Kalau perempuan halal, nggak apa-apa. Ya. Kemudian hadis berikutnya, nahanan Nabi SAW an nashraba fi aniyatiz zahab wal fiddah wa an na'kula fiha
wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa 'alaiha. Lihat nih. Nabi SAW melarang kita untuk minum dari gelas, bejana, atau apa saja tempat minuman yang terbuat dari emas. Berlapis emas gelasnya. Ada nggak Pak? Atau berlapis perak. Dan kita pun dilarang makan dari piring yang berlapis emas dan piring berlapis perak. Dan kita dilarang memakai sutra yang tebal maupun sutra yang tipis, dibaj namanya. Wa an najlis 'alaiha, dan kita dilarang duduk di permadani atau kain yang ditaruh di lantai lalu kita duduk di atasnya. Ada cerita menarik di sini jamaah. Itu habis enggak? Raja Heraklius, Raja Persia, ketika sebelum terjadi perang Qadisiyah di daerah Qadisiyah, Irak jamaah, Persia, Irak. Persia itu Irak, Baghdad. Sebelum terjadi perang Qadisiyah, Raja Heraklius saat itu berumur 21 tahun. Masih muda. Meminta kepada komandan perang umat Islam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat, mengirim utusan untuk bernegosiasi. Menarik. Datanglah dia, ketika sampai pintu, dia datang, mau masuk tempat kerajaannya itu, lantainya ini digelar dengan kain sutra oleh Raja Persia. Apa yang terjadi dengan sahabat ini? Beliau mengambil tombaknya, tombak, tahu tombak kan? Tombak kan panjang, kayu panjang. Ya. Beliau ambil tombaknya 2. Ya, pedangnya ditaruh di samping, panahnya taruh di punggung, tombaknya dipegang. Turun dari kuda, ditaruh dulu tombaknya di tanah. Kan ini sudah sutra. Tempel sama dia, jerak, robek itu sutranya. Lalu beliau jalan seperti orang yang cacat kedua kakinya. Paham? Jadi jalan pegangan dengan kayunya itu, tombak itu. Jalannya cara gimana? Ya begini jalannya. Terus sampai ke depan. Ketika dia sampai depan, sutra dipinggirin dengan kayunya dia, robek semua, baru dia duduk di tanah. Kenapa engkau melakukan ini? Di agama saya haram saya duduk di atas ini. Ayo jamaah. Sampai kayak gitu mereka. Kita selalu berdalih apa? Darurat Pak, darurat. Riba darurat, ini darurat. Semua darurat, apanya yang enggak darurat terus. Semua haram bilang darurat. Alasan doang. Subhanallah ya. Jadi gelas, piring yang terbuat dari apa? Emas, perak atau lapisan emas dan perak. Emang ada? Ada. Jadi ada arisan ibu-ibu. Bukan arisan, mohon maaf. Ada ibu-ibu cerita ngawinin anaknya, dikasih souvenir. Jadi teman-teman orang-orang yang datang ini kan dikasih souvenir. Biasanya kan souvenir paling beli di Jatinegara, Tanah Abang kan gitu ya. Tahu souvenirnya apa Anda? Ada ibu-ibu ini cerita, souvenirnya itu sendok gede emas jamaah. Saya bilang kok enggak saya yang diundang ya. Kalau saya yang diundang langsung ke Cikini saya. Gitu ya. Jadi boleh enggak? Enggak boleh, itu haram dipakai. Ya. Haram itu jamaah. Masya Allah. Kemudian di hadis yang terakhir, man syariba fi aniyatil fidda innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Lihat,
Siapa yang minum menggunakan bejana perak, apalagi emas ya, sesungguhnya dia menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Gara-gara apa? Gelasnya, piringnya berlapis emas dan perak. Maka yang dimasukkan ke dalam perut dia itu adalah api neraka, jamaah. Nah, ini menunjukkan keharamannya ya. Jadi inilah haram hukumnya memakai sutra dan haram hukumnya memakai emas bagi laki-laki apapun bentuknya. Ya, apapun mau bentuknya haram. Kalau sutra pengecualian tadi apa? Hanya boleh seukuran 4 jari. Kemudian boleh kalau dia untuk kondisi tertentu seperti pengobatan, gatal-gatal, tapi kalau pakai sutra dia bisa sembuh umpamanya. Nah, ini dibolehkan. Sedangkan emas tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian, haram bagi laki-laki semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Emas yang diolah dibentuk seperti aluminium foil, ya. Dibentuk seperti aluminium foil. Ditaruh di makanan dan katanya bisa dimakan. Enggak tahu itu. Kalau memang itu emas beneran, ya, maka itu haram hukumnya. Ya, maka itu haram hukumnya. Karena itu bagian dari apa? Minum atau makan menggunakan bahan yang terbuat dari emas. Ya, seperti minum dengan gelas tadi atau makan menggunakan piring yang berlapiskan emas. Logika hukumnya sama. Berarti dia makan atau minum dengan menggunakan emas itu. Lalu dia makan atau enggak dimakan, yang jelas itu haram bagi semuanya. Mau laki mau perempuan haram. Loh, kenapa kok perempuan haram? Karena itu bukan perhiasan. Kalau yang boleh bagi perempuan apa? Perhiasan. Kalau ini bukan perhiasan. Jadi minum menggunakan gelas yang berlapis emas, piring berlapis emas, itu juga haram bagi perempuan. Laki perempuan nggak boleh. Ya, perempuan itu boleh menggunakan emas dalam konteks apa? Perhiasan. Ya. Wallahu alam. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Perempuan menggunakan emas tapi digunakan untuk di luar rumah, boleh enggak? Secara prinsip boleh, tetapi jangan sampai itu dijadikan fitnah buat dia. Seperti yang disebutkan di dalam ayat surat An-Nur tentang perempuan yang menggunakan gelang tapi gelang yang ditaruh di kaki. Ya, kan ada itu emas berbentuk gelang tapi ditaruh di kaki, kemudian dia pakai liyu'rafa bihinna bihar rijal, agar laki-laki itu tahu kalau ini cewek, kan gitu kan, agar laki-laki tahu kalau ini perempuan kaya atau perempuan apa gitu ya, untuk berbangga diri, memikat, menggoda laki-laki. Nah, itu yang menjadi illah, sebab hukumnya adalah dia membuat fitnah, membuat api fitnah di situ. Ya. Kemudian yang kedua,
tentu tidak berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan pasti akan dilarang. Ya, Mama pakai emak gelang, gelarangnya bererot Mas, separuh dari tangannya. Ya, ya tentu akhirnya bukan karena dia nggak boleh, akhirnya berlebihan bagi dirinya. Ya. Kemudian dia menggunakan berlian yang secara berlebihan dia pakai. Tentu akhirnya masuk kepada ranah berlebihan israf, ya, dan masuk kepada ranah wala tulqu bi aidikum ila tahluka, menempatkan diri Anda pada apa? Kebinasaan. Ya, ngundang ular namanya, Pak, ngundang harimau untuk datang. Jadi pakailah secukupnya, seperlunya, dan tidak ada niatan untuk mengganggu atau membuat fitnah kaum laki-laki, karena memang itu adalah perhiasan yang boleh bagi kaum wanita. Ya. Dan juga gelang. Gelang itu dipakai bagi wanita, ini yang berikutnya, pasti tertutup dengan bajunya dia. Anting-anting dia pakai pasti tertutup, pasti itu Pak tertutup. Kalung dia akan pakai pasti tertutup, karena dia akan menggunakan baju syar'i. Kalau dia menggunakan hijab syar'i, maka tertutup itu semuanya. Yang terlihat bagi pendapat yang membolehkan telapak tangan, pergelangan tangan terbuka. Ya, pergelangan tangan terbuka dan wajah terbuka. Berarti yang kelihatan hanya apa namanya? Cincin bagi perempuan, itu yang kelihatan bagi dia. Kalau gelangnya pasti tertutup dengan bajunya. Nah, problem yang terjadi sekarang adalah hiasan tubuhnya yang dibuka, jemaah. Badannya yang dibuka memang. Terus dikasih aksesoris ini. Sehingga menjadikan fitnah itu semakin besar pada dia. Ya, wallahu alam. Fadhal Ustaz. Kenapa? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ba'd. Apakah benar memakai sutra itu untuk pengobatan atau untuk mengobati? Nah, itu kan beda. Pengobatan atau mengobati. Kalau pengobatan berarti dia sehat, tetapi pakai sutra untuk pengobatan. Tapi mengobati dia sakit, lalu dia pakai sutra biar sembuh. Paham nggak jemaah? Paham? Coba kembali kepada hadisnya. Hadis yang di Bukhari, hadis Anas bin Malik, bahwa rakhasa Rasulullah SAW li Abdurrahman ibnu Auf wa Zubair ibnu Awam lubsal hariri li hikkatin asabahuma. Lihat, li hikkatin, hikkah gatal-gatal. Rasulullah SAW membolehkan, memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk memakai sutra. Karena apa ini? Li hikka, perhatikan ini. Karena apa? Gatal-gatal yang di kulitnya. Berarti untuk pengobatan atau untuk penyembuhan? Hah? Untuk penyembuhan. Untuk mengobati. Awal memang sudah sakit. Kalau dia pakai kain-kain biasa tambah gatal. Ya, dan memang itu terbukti secara medis. Bukan hanya sekedar pengakuan saja. Sakitnya ada, terlihat, dan terbukti secara medis bahwa dia akan sembuh kalau pakai ini, atau terkurangi penyakitnya dengan pakai ini, silahkan.
Tapi kalau sehat walafiat, lalu dia mengatakan ini untuk kesehatan, hadza kadzib, ini kebohongan aja ini jamaah. Ya. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Seseorang memiliki toko emas, apakah berarti dia nggak boleh jualan? Ya boleh Pak, silakan Anda jualan emas, enggak apa-apa. Tapi kalau yang beli laki-laki, Anda punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maaf Mas, boleh tahu buat siapa? Kepo amat sih Anda. Umpama ngamuk nih orang, kepo amat Anda. Loh bukan begitu, saya punya kewajiban untuk menasehati Anda. Gituin, saya punya kewajiban untuk nasihati Anda. Kalau buat Anda enggak boleh, haram. Banyak aturan, beli tempat lain. Silakan. Kalau kita tahu bahwa dia beli buat dia, buat si laki ini, jangan Mas, tolong menolong, haram. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu mau buat siapa, ya silakan Anda menjual. Cuman kalau toko emas nanti kena hukum jual beli emas, hati-hati aja, sisi yang berbeda itu ya. Oke, ada lagi tadi? Silakan. Cukup? Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.